Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan di mana saja Anda berada. Tema program Bina Iman pada hari ini saya berikan judul Iman Seperti Daud. Tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 35 mengatakan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik." Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Daud adalah salah satu tokoh yang punya iman yang luar biasa. Iman adalah menolak untuk meragukan Dia meski banyak orang yang mengalami ketakutan di sekitar kita. Iman adalah mata yang melihat dan tertuju kepada Allah walaupun gelap gulita. Iman adalah tangan yang dapat memegang Dia di tengah-tengah jalan yang curam dan berbahaya. Iman adalah telinga yang dapat terbuka lebar untuk mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Bahkan iman adalah mata yang melihat kepada kebesaran Allah walaupun kita dalam situasi malam yang gelap. Kita melihat bagaimana Daud seorang tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Dia punya pengalaman iman yang sangat baik. Kenapa saudara? Karena sejak masa muda ia dididik oleh ayahnya Isai. Bagaimana dia orang yang begitu tekun dalam menggembalakan domba, tetapi dia terus bergantung kepada Allah. Hingga pada akhirnya dalam persiapan dia dibandingkan oleh Raja Saul. Saul yang sudah punya potensi, punya kemampuan berperang. Sedangkan Daud hanya punya kemampuan untuk mendengar suara Tuhan dan dia hanya menggembalakan domba. Orang yang sangat sederhana. Ketika diperhadapkan dengan Goliat, iman Saul menjadi ciut. Seorang tokoh yang luar biasa. Bangsa Israel juga menjadi takut. Kenapa? Karena Goliat adalah raksasa yang luar biasa. Dia memiliki tinggi 6 jengkal, artinya 3,2 meter. Dan punya perisai. Perisai itu ditafsir beratnya yaitu 5.000 sikal tembaga atau sekitar 57 kg. Tetapi apa yang terjadi? Waktu dia berhadapan dengan Daud, Daud mendengar reaksi dari Goliat tetapi dia tidak takut. Dia menantang Goliat dan berkata, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Iman Daud diuji. Begitu besar tantangan yang dia alami, tetapi dia melihat kepada kebesaran Tuhan dan akhirnya hanya dengan alat yang sederhana, 5 batu licin, umban dan tongkat, dia mampu mengalahkan Goliat. Artinya bahwa di dalam peperangan bukan kepandaian yang dilihat, di dalam peperangan bukan strategi, tetapi bagaimana iman dan persiapan kita. Kita boleh menggunakan strategi, kita boleh menggunakan persiapan dengan kemampuan retorika kita, kemampuan dalam kita menganalisa, tetapi tanpa kita melibatkan Tuhan seperti Daud, semuanya akan gagal dan kita akan mengalami kegagalan dan kekalahan yang sangat fatal. Kita belajar kepada Daud. Daud punya iman, punya perspektif yang benar. Dia tidak melihat kepada masalah, tapi dia melihat di balik masalah ada kekuatan yang besar yang disediakan untuk dia mengalami kemenangan. Kita belajar seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menyelesaikan masalah. Apapun masalah yang saudara alami saat ini, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Bukan melihat kepada besarnya masalah, tapi melihat kepada kebesaran Tuhan yang tidak kelihatan, dan itu akan tercipta dalam imajinasi kita, dalam tindakan nyata kita, lewat doa-doa kita, lewat perbuatan kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah komunitas yang kadang melemahkan iman kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Daud hanya seorang diri, tapi Tuhan menyertai dia lebih besar. Saul dikelilingi oleh banyak tentara Israel, tetapi dia menjadi ciut nyali dan tidak mampu mengalahkan Goliat. Mari kita hadapi tantangan-tantangan iman bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekian kebenaran firman Tuhan, biarlah ini memberi kekuatan dan sukacita kita dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.